kembali ke asalnya, disiplin itu adalah belajar. Jadi belajar untuk mematuhi aturan, bukan sebuah paksaan. Nah, itu yang terjadi di lapangan selama ini adalah disiplin itu sebuah paksaan. Akan tetapi kalau kita melihat dari asal kata latinnya itu belajar proses. Jadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kebiasaan yang tidak bagus menjadi bagus. Akan tetapi pada saat sekarang implementasinya itu banyak sekali kedisiplinan yang mengakibatkan kekerasan. Nah, di sini kita akan bahas. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Kebajikan universal adalah nilai-nilai yang ada di seluruh dunia, di mana nilai-nilai ini itu dapat diterima oleh masyarakat manapun, baik di belahan dunia barat, timur ataupun utara. Yang pertama itu nilai kebajikan itu berupa juga lebih ke paksaan. Gitu. Sebenarnya kalau kita kembali ke asalnya, disiplin itu adalah belajar. Jadi belajar untuk mematuhi aturan, bukan sebuah paksaan. Nah, itu yang terjadi di lapangan selama ini adalah disiplin itu sebuah paksaan. Akan tetapi kalau kita melihat dari asal kata latinnya itu belajar proses. Jadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kebiasaan yang tidak bagus menjadi bagus. Akan tetapi pada saat sekarang implementasinya itu banyak sekali kedisiplinan yang mengakibatkan kekerasan. Nah, di sini kita akan bahas. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Kebajikan universal adalah nilai-nilai yang ada di seluruh dunia, di mana nilai-nilai ini itu dapat diterima oleh masyarakat manapun, baik di belahan dunia barat, timur ataupun utara. Yang pertama itu nilai kebajikan itu berupa IKN, hanya saja istilahnya itu berbeda. Jadi kalau IKN, kalau saya lihat itu berdasarkan yang saya pelajari itu, IKN itu ada asesmen diagnosis. Jadi seperti apa namanya, kayak penjaringan di awal gitu. Kan sebelum kita awal pembelajaran biasanya kita sudah memilah-milah ya Bapak Ibu ya, mana anak yang pintar, mana anak yang nggak pintar membaca. Itu dalam IKN itu namanya proses diagnosis, dan itu sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja itu tidak terarah. Jadi kita itu nggak tahu apa itu IKN. Sebenarnya kita sudah melaksanakan IKN. Jadi kalau IKN itu pembelajaran awal kita melakukan asesmen diagnostik. Jadi kita memilah-milah mana anak yang tidak bisa baca, mana ini jika diterapkan di anak kelas 1 itu mana yang bisa baca, mana yang nggak bisa baca. Kemudian untuk konten prosesnya itu kita bisa melakukan dengan remedial, dengan melakukan les. Nah, itu konten prosesnya. Untuk produknya itu biasanya itu kita bisa memberikan dengan mencongat ataupun dengan memberikan IT. Gitu. Itu untuk kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Jadi ada mudah-mudahan ada sedikit gambaran. Jadi untuk kurikulum merdeka itu yang dimaksud itu bukan merdeka kita itu belajar yang anak belajar sepenuhnya, tetapi kalau yang saya tangkap, yang saya dapat dari guru penggerak ini bahwa sepertinya itu akan menjawab kebutuhan kita, akan tetapi bentrok dengan kebijakan pada saat tes sumatif gitu, dimana kita harus dikejar-kejar sama KKM. Nah, sedangkan di sini kita hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak, tidak harus dengan KKM. Nah, itu. Baik, selanjutnya itu posisi kontrol. Jadi sebagai guru kita itu dalam IKM kurikulum merdeka itu mempunyai 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini biasanya kita berada di mana? Apakah sebagai penghukum? Penghukum itu biasanya kita memberikan hukuman, itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Sedangkan
membuat merasa orang bersalah itu biasanya kita sering mengatakan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu nanti nilainya akan jelek. Berarti itu membuat orang menjadi masalah. Sedangkan sebagai teman itu biasanya contoh yang sering kita lakukan adalah, ayo nak, kita mengerjakan tugas ini secara bersama-sama. Jadi lebih lembut. Sedangkan untuk pemantau itu biasanya kita lebih ke menanyakan apa yang kamu lakukan. Dan untuk yang terakhir, ini biasanya posisi manajer. Kita sebagai guru itu biasanya yang paling sering kita lakukan adalah sebagai posisi manajer. Manajer itu mengatur. Jadi mengatur bagaimana agar anak-anak tersebut itu bisa belajar dengan baik. Ini posisi kontrol yang ada dalam IKM itu kita sebagai guru sewaktu mengajar. Kemudian ada untuk menstabilkan identitas. Jadi untuk menstabilkan identitas itu biasanya kita itu melakukan berbagai macam ini ya Bu, pembimbingan kepada anak agar anak itu lebih percaya diri ketika melakukan kesalahan. Nah, kemudian refleksi ya Bu ya. Ini yang terakhir. Ya, refleksi dari modul ini adalah bahwa kita sebagai guru itu harus mengubah paradigma kita dalam mengajar, yaitu kita itu dalam mengajar itu harus tuturi handayani, ngarsa suntolodo tuturi handayani. Artinya ketika kita berada di depan, kita harus menjadi contoh yang baik. Ketika kita berada di tengah, kita harus mendorong anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Jadi itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, di mana anak itu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pembelajaran. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari materi yang sudah saya dapatkan. Baik, dari Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Ibu Husni untuk menanyakan. Berdiri Bu. Di sini boleh nih. Selamat siang Bapak dan Ibu guru. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih juga materi yang sangat bermanfaat bagi kami. Ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bu Nina. Bagaimana cara mengganti hukuman agar anak menjadi tertib? Karena dengan hukuman itu tidak boleh. Jadi caranya bagaimana yang sangat efektif biar anak tertib. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hal yang berdasarkan yang saya peroleh itu untuk mengganti hubungan itu dengan melakukan konsekuensi, yaitu kita bikin dulu kesepakatan kelas dengan si anak itu. Jadi sebelum kita melakukan di awal tahun, kita melakukan kesepakatan kelas dengan beberapa murid, dan kesepakatan kelas itu nanti akan kita jadikan sebagai peraturan, begitu. Jadi hukuman itu berdasarkan konsekuensi, itu saja. Silakan, ada yang lain? Lalu Bu, bagaimana menurut Ibu bagaimana budaya positif yang harus ditanamkan kepada anak? Baik, dari pertanyaan Bu Nisa, budaya positif yang bisa diterapkan itu salah satunya adalah dengan pembiasaan Bu. Jadi pembiasaan yang baik itu kita terapkan dengan secara kontinu, dan itu memang tidak mudah ya, harus ada ibaratnya harus ada pengenalan, tetapi ketika itu berjalan harus kita laksanakan, harus kita pantau agar kebudayaan yang positif itu tetap berjalan, dan kita juga harus konsekuen ketika kebudayaan itu berjalan. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu Is, ya sih. Ya. Iya, pakai kita. Ada yang ngobrol lah. Saya
Baik ya, sebagai guru peran apa dalam posisi kontrol yang paling bagus? Baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau posisi kontrol menurut saya yang paling bagus itu semuanya bagus ya. Akan tetapi kita diharapkan dalam pembelajaran itu posisinya harus sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu di dalam kelas itu kita sebagai manajer yang mengatur ketika anak ada konflik ataupun ketika anak yang sedang mengalami masalah. Jadi kita bisa memetakan. Jadi menurut saya peran yang paling bagus adalah sebagai manajer. Tetapi dalam satu waktu bisa saja peran kita itu juga menjadi teman. Jadi bisa menjadi teman itu ketika kita mungkin menjadi penghukum, kemudian kita akan loncat menjadi teman, yaitu memberikan penguatan ya kepada anak bahwa ini hukuman ini tuh bagus buat kamu nanti ke depannya, dengan catatan kamu harus berubah. Itu mungkin posisinya sebagai teman. Kemudian bisa juga loncat sebagai manajer, yaitu memberikan tugas agar anak itu menjadi lebih baik. Jadi yang boleh tanyakan itu posisi yang paling bagus itu sebagai manajer. Ya itu aja. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya karena waktu sudah menunjukkan pukul 11. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu. Semoga modul yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah SDN Sukaluyu 3. Berhubung beliau sedang rapat, saya mewakilinya untuk memberikan informasi bahwa Ibu Tri telah melaksanakan webinar budaya positif di SDN Sukaluyu 3 di sini. Dengan dilaksanakan oleh rekan-rekan guru, pelaksanaannya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Semoga Bu Rina selalu sukses dan jaya terus. Mungkin itu saja pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Desi. Saya rekan sejawat dari Bu Rina. Kami dari SDN Sukaluyu 3. Saya akan memberikan statement terhadap hasil seminarnya Bu Rina tentang budaya positif. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan sangat bermanfaat untuk kami semua, para guru. Terima kasih Bu Rina. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.